datang ke Lesti tapi nggak ada respon. Oh berarti ini karena nggak tahu adab nih ya. Ojo protes, jari ini ngomongku kurang medok. Saksikan, ojo lali, yuk. Cocote tonggo. Bacilak asu. Khusus untuk Lesti Kejora ya. Ini kan kasusnya lagi dibombardir nih sama orang-orang di luar sana yang ingin mendapatkan satu perhatian ya. Dan mungkin ujung-ujungnya royalti dan ada apalah di sana ya. Bener gak sih? Gitu loh. Tapi yang jelas ya, adanya lagu kalau tidak dinyanyikan dengan orang, dengan artis yang mumpuni, yang bisa membawa lagu itu menjadi indah, renyah, enak didengar dan dimerdukan oleh seorang penyanyi tersebut, maka lagu tersebut belum tentu loh bisa tenar. Nah, jadi yang namanya musik itu adanya kolaborasi antara memang benar-benar lagu itu mengandung komersil dan si pembawanya juga membawakan nyawanya untuk bisa menyanyikan dengan merdu dan syahdu. Di situ. Jadi yang namanya lagu tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak dinyanyikan oleh artis yang bisa memberikan nyawa terhadap lagu tersebut. Kalian percaya nggak sama saya? Ini kita bicara tentang psikologis ya. Jadi lagu apapun itu kalau yang menyanyikannya tidak bisa membuat lagu itu enak dan indah dan bisa didengar dengan baik, maka lagu itu tidak ada apa-apanya walaupun lagu itu bagus. Gitu loh. Banyak kok lagu-lagu bagus dinyanyikan oleh si A ternyata nggak boom, tapi pada saat dinyanyikan oleh si B, lagu itu nge-boom. Karena apa? Karena nyawa seseorang bisa membawa sesuatu terhadap lagu tersebut. Gitu loh. Itu secara psikologis ya. Jadi yang tadi tuh yang bicara tentang agak-agak sedikit menggebu-gebu tuh ibu-ibu yang pakai baju hijau ya. Saya rasa ibu juga harus, ya saya paham ya, ibu mungkin sudah beberapa kali menghubungi namun tidak ada respon. Namun mungkin ini adalah jalan terbaik menurut ibu gitu kan. Tapi kalau menurut saya nih, ya sebaiknya kalau memang itu tuntutan, kenapa tidak kepada artis yang lain juga atau siapapun yang menyanyikan lagu tersebut gitu loh. Nah sekarang ini kan masa cuma Lesti yang dituntut gitu loh. Secara yang menyanyikan lagu itu banyak sekali. Kalau nggak salah tuh yang dihitskan oleh penyanyi-penyanyi terkenal ada 5 orang deh kalau nggak salah yang tadi saya lihat ya. Namun gini deh, udahlah nggak usah ribut-ribut, nggak usah gonjang-ganjing, atau kalau tergantung ya, kalau memang ini pengen tenar ya itu lain cerita, bener nggak sih? Tapi secara hukum dan secara psikologis nih, kalau kita bicara tentang ini, ya udahlah nggak usah lah, damai itu indah lah gitu loh. Jadi nggak usah mengada-ngada, nggak usah terlalu nge-push hal tersebut. Udah kita sama-sama meyakinkan atau meyakini bahwa hal ini adalah sebuah kehilafan aja gitu loh. Kalau memang mau ada tuntutan materi ya silahkan dibicarakan dengan baik, nggak usah pakai lapor-lapor lah, ya kan? Udahlah, sesuatu yang damai, sejahtera aja kan lebih bagus, bener nggak? Para Lesti lover di sini pasti setuju dengan saya. Sebagai penonton ataupun fansnya Lesti Kejora apapun itu ya, kita harusnya tetap berpikiran positif. Kita nggak tahu perbincangan antara Lesti dan pencipta lagu itu sendiri, ya nggak sih? Jadi jangan terlalu memojokkan suatu kejadian itu untuk satu orang aja, tetapi kita harus mengambil dua pihaknya gitu. Dalam arti kita tahu dulu nih alasan si pelapor ini kenapa dan yang dilapor ini kenapa gitu, karena kan ada sebab dan akibat, dan nggak mungkin seorang pelapor ini akan melapor jika tidak ada masalah, ataupun mungkin ada masalah tapi nggak bisa diselesaikan akhirnya dilaporkan. Jadi kita harus benar-benar ya berpikir positif aja gitu kan. Tapi balik lagi nih, kita tahu sendiri Lesti itu kalau udah menerima masalah ataupun ada masalah dia selalu tenang. Ini yang selalu host suka sama dia tuh selalu adem banget menghadapi semua masalah. Salut sama Lesti Kejora. Orang-orang udah berkuar kiri kanan, udah ini speak up ke ini artikel di mana-mana, tapi Lesti tetap stay di tempat, tenang dan damai. Ini yang disalut sama Lesti Kejora tuh, keren. Dan semoga dengan adanya masalah ini
semoga cepat terselesaikan. Gimana pun juga ya kan, pencipta lagu, pembawa lagu, dan siapapun yang bekerja di dunia entertain ini saling membutuhkan satu sama lainnya gitu ya guys. Jadi kita harus benar-benar berpikir positif aja dulu, jangan dulu langsung huru hara karena kita fans sama Lesti akhirnya kita bela Lesti. Enggak, kita harus sama-sama tetap melihat dulu nih, kenapa si pelapor ini selain karena bawa lagu itu otomatis dia melapor itu karena membawakan lagu tersebut. Gini ya Bu ya, dengerin baik-baik. Lesti bisa banyak peminatnya, bisa jadi artis terkenal, bisa menang di suatu perlombaan nyanyi, itu bukan karena lagu kering-kering, tapi memang karena kualitas suara Lesti itu bagus ya, dan banyak yang suka. Coba deh lagu kering-kering itu dinyanyiin sama orang yang suaranya nggak bagus, apakah bisa terkenal lagunya? Apakah orang itu bisa terkenal atau enggak? Lagian ikut lomba itu bukan sekali nyanyi lagu itu langsung wow, langsung jadi artis besar, enggak. Ikut lomba itu perlu proses, banyak tahapnya. Hanya di Konoha loh Koko lihat ya, ada oknum pencipta lagu yang mempermasalahkan ada penyanyi di Indonesia menyanyikan lagu dia tuh tanpa izin, terus dituntut. Aneh. Negara-negara lain gak ada yang seperti itu. Misalnya kalau misalnya ada penyanyi Indonesia terkenal mau nyanyi lagu luar, itu harus minta izinnya sama siapa? Coba pencipta lagu sono dapat kontaknya dari mana? Lihat ya, nanti ke depannya pasti banyak ikutan yang seperti ini. Semakin hancur musik Indonesia. Kan di situ jawabannya. Kalau dia tidak nyanyi bagus, nggak mungkin bisa menang. Kalau dia nyanyi jelek, bakal ditagih nggak itu royaltinya? Ya pasti kagak, karena nyanyinya jelek dan kalah. Karena nyanyinya bagus, kan sudah dijawab sama si tim Dodol Garrett. Ya artinya memang ada kemahiran, kepintaran dari Lesti Kejora sampai dia bisa menang dan bagus dan mengangkat lagu itu. Dan kenapa harus digugat secara pidana? Kan harusnya perdata saja. Ya karena mungkin karena BU dan kantong kering, makanya dipidanakan biar ada restoratif justice atau itu mediasi bercair cuy. Kalau perdata kan lambreta.com lama kali cuy. Ya mungkin ya kalau kita kantong kering yang memang semua hal akan dilakukan dengan segala cara, bahkan dengan cara anarkis. Kembali kepada sistem, yang disalahkan menurut saya adalah memang televisi. Karena tidak ada sistem hak cipta di Atlantis di sini. Seperti saya katakan, televisi atau kafe, restoran yang mau nyanyikan lagu orang lain, mereka harus daftarkan dulu ke lembaga hak cipta, bayar royalti terlebih dahulu, ada list 20 lagu, 30 lagu, dibayar dulu, baru bisa dinyanyikan. Itu di Eropa, di Itali. Makanya gak huru hara. Itu sistemnya. Kalau di sini kan sistem gak jelas, sistem penjara, penjerong, demen banget masukin orang ke penjara. Dipaksa untuk bayar gitu. Ya harusnya ada aturan yang lebih baik. Jadi bagi artis-artis yang mungkin dulu gak ngerti apa-apa, harusnya dilindungi sama manajernya dan televisi yang besar yang harus mengerti. Bukan ujuk-ujuk dapat masalah kalau jadi terkenal. Makanya mending sekarang artis-artis lo nyanyi jelek aja cuy. Nyanyinya jelek, hancur. Kalau lo nyanyi jelek kan gak ditagih royalti.